Oke, selamat pagi. Acara akan kita mulai. Hai kamu, kapan mau mulai investasinya? Mulai aja dulu pakai Motion Trade, aplikasi online trading yang bikin investasi saham kamu jadi gampang. Buka rekening sahamnya full online. Bisa transaksi saham otomatis dan bisa transaksi reksadana juga loh. Lengkap kan? Eits, ada lagi yang bikin keren. Transaksi dan cek harga saham bisa pakai perintah suara. Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Oke, selamat pagi dan selamat datang para peserta Pekan Reksadana Fun Fact 2022. Saat ini kita di sesi pertama
dan di hari ketiga dari rangkaian kegiatan yang kita akan laksanakan di tanggal 10 Oktober hingga 14 Oktober 2022. Nah, setiap harinya kita akan mengadakan 2 sesi, dan kali ini pastinya temanya juga berbeda-beda dan menarik. Dan untuk tema hari ini kita dengan Sukor Invest Asset Management itu kita ada wajib tahu sebelum yes I do. Oke, tentunya dengan tema-tema yang menarik juga pastinya kita akan mempersembahkan juga door prize yang nggak kalah seru dan menariknya juga. Oke, langsung sebelum acara kita mulai, kalau mungkin dari tema yang udah saya sebutkan tadi ada kata-kata yes I do, itu bisa relevan sekali ya dengan pernikahan. Nah, memang pagi ini kita dengan Mbak Caroline Hani selaku narasumber dari Sukor Invest Asset Management, itu kita akan membahas tentang hal apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum dan sesudah menikah, itu termasuk di dalam biaya pernikahannya, dana lainnya, pendidikan anak, terus juga cara mengatur keuangannya, budgetingnya itu seperti apa, itu kan sebelum ataupun sesudah pernikahan. Belum lagi kalau yang namanya pernikahan itu kan pasti ada yang namanya suami dan istri, karena kan sebelumnya pasti yang namanya kehidupannya itu dari single terus kita itu menikah, pasti ada yang namanya budgeting, apalagi mungkin suami istrinya juga kerja gitu. Jadi pernikahan itu mungkin kita tidak hanya melihat sisi romantisnya aja, tapi banyak hal yang harus kita pikirkan. Selain mental, kita juga harus ada yang namanya sisi-sisi finansial yang perlu kita persiapkan semuanya. Oke, mungkin nanti dari Mbak Caroline Hani ini, Mbak Caroline ini atau kita sebut biasa Mbak Olin ya, panggilan sayangnya nih. Mbak Olin ini beliau juga punya sertifikat CFP, jadi memang sangat tahu dan ahli sekali untuk mengetahui apa aja yang do don'ts-nya sebelum kita ada yang namanya di kehidupan pernikahan. Oke, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Mbak Olin yang saya kembali ingatkan untuk hadiah ataupun door prize-nya untuk peserta di sini. Pertama itu ada 600.000 untuk 6 pemenang yang posting di sosial media. Kita akan bagi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, persembahan dari Sukor Invest Asset Management dan Bursa Efek Indonesia. Terus 400.000 lagi untuk 4 pemenang pertanyaan terbaik dalam bentuk unit penyertaan reksadana, persembahan dari Sukor Invest Asset Management dan Bursa Efek Indonesia. Dan ini nggak kalah menariknya, kita juga kasih 1 juta untuk 10 pemenang yang melakukan pembelian ataupun subscription tertinggi untuk seluruh produk reksadana dari Sukor Invest Asset Management yang ada di Motion Trade selama acara berlangsung. Acara berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Oktober 2022, dan kita juga kalau sudah ada pemenangnya, nanti kita akan bagikan juga dalam bentuk unit penyertaan reksadana, persembahannya masih sama, Sukor Invest Asset Management dan Bursa Efek Indonesia. Jadi total untuk door prize hari ini itu per sesi masing-masing kita akan membagikan sekitar 2 juta rupiah totalnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk acara hari ini. Kita langsung sapa aja. Halo Mbak Caroline Hani. Halo Mbak Tina, salam kenal semuanya. Halo, selamat pagi dan selamat datang Mbak Olin. Boleh Mbak Olin mungkin langsung bisa perkenalkan diri, setelah itu kita langsung bisa masuk ke sesi pemaparan ya Mbak Olin ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Thank you atas waktunya, antusiasmenya. Aku lihat partisipannya udah lumayan banyak ya, sampai 145. Kayaknya excited banget nih siang-siang Iya, ini kita ya. berharapnya masih lebih ya, seiring kita masih tunggu, tapi mungkin sambil pemaparan ya Mbak Olin ya. Yes. Oke. Kenalin juga, mungkin di sini teman-teman masih asing sama aku. Kenalin, nama aku Caroline Hani, aku investment specialist dari Sukor Asset Management. Biasanya aku dipanggil Olin, kan tadi Mbak Tina juga udah bilang ya.
Nah, pada siang hari ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan menarik nih ya. Kayaknya selalu jadi pembahasan mau kapanpun itu gitu kan. Gimana sih persiapan untuk pernikahan gitu ya. Mungkin di sini teman-teman juga banyak yang lagi persiapan atau mungkin masih lama tapi mau tahu-tahu aja nih buat planning ke depannya gimana. Jadi ikutin aja nanti materinya pasti menarik dan juga nanti bisa hopefully bisa insightful juga buat teman-teman semua. Oke, aku share screen ya sekarang. Oke, silahkan Mbak. Oke, udah kelihatan ya untuk materinya teman-teman semua? Sudah. Oke, sip. Nah, mungkin kita siang hari ini ada sedikit perkenalan dulu ya. Mungkin di sini teman-teman banyak yang usianya masih rentang 20-an atau mungkin ada juga yang udah 25 ke atas atau 30-an masih planning untuk married nih atau nikah bentar lagi gitu kan. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa jadi fokus untuk siang hari ini yang harus diketahui sebelum yes I do. Tadi Mbak Tina juga bilang pernikahan itu tuh bukan romantis-romantisnya doang gitu. Jadi nggak muluk-muluk abis nikah kehidupan sudah selesai bahagia dan tentram gitu, enggak ya. Karena memang persiapan ini tuh penting banget dari budget pernikahannya sendiri. Mungkin ada yang mau resepsi, ada yang enggak. Terus juga nanti kita mikirin mau tinggal di mana setelah menikah. Terus nanti belum lahiran sekarang udah cukup mahal ya biaya lahiran di rumah sakit. Belum lagi nanti dana pendidikan anak yang tiap tahunnya inflasi gitu kan. Makin mahal, makin mahal. Nah, ini beberapa hal yang akan sharing hari ini. Nah, pertama-tama aku yakin di sini kita semua tuh punya mimpi gitu kan. Mungkin teman-teman yang ikut sesi siang hari ini juga punya harapan nanti bisa dapat bonus tuh tadi kan banyak banget promo dari MNC juga untuk top up hari ini gitu kan. Dan selain itu kita punya juga goals ya, goals jangka pendek, jangka panjang. Mungkin kalau hari ini kita mikir nanti habis Zoom ini kita mau makan apa ya? Atau mungkin nanti malam makan apa ya? Atau nanti weekend, oh kita mau pergi deh ke mall atau mau ketemu keluarga atau mau ngapain? Terus nanti tahun depan misalnya libur Lebaran, oh ya udah kita mau pergi umroh misalnya, atau kita mau pergi jalan-jalan deh keluar kota. Terus nanti misalnya 2 tahun lagi, oke kita udah punya pasangan, pengen serius sama pasangan, ya udah kita mau lanjut ke jenjang pernikahan. Tapi sebelum itu kayaknya harus didiskus juga nih. Nanti kita mau tinggalnya di mana? Apakah kita mau sewa rumah dulu atau kita mau langsung beli rumah deh cicil? Karena mungkin sekarang consideration-nya ya cicil rumah sama sewa rumah per bulannya mirip-mirip tuh sekarang. Cuman beda di DP awalnya doang gitu kan. Terus nanti kalau misalnya udah punya istri gitu kan, udah punya anak, tentunya mau punya kendaraan yang lebih nyaman gitu. Mungkin ya tadi naik motor kemana-mana, sekarang pengen lah punya mobil supaya bisa pergi satu keluarga dengan nyaman. Dan tujuan jangka panjangnya tentunya kita pengen persiapin untuk pensiun. Kayaknya sekarang juga orang-orang, termasuk aku ya, kayaknya tuh pengen banget tuh pensiun dini gitu kan. Pengen cepet-cepet bisa nikmatin hidup gitu ya. Kalau bisa umur 30 pensiun, ya udah umur 30 pensiun gitu kan. Cuman ya nggak semudah itu teman-teman realitanya karena semuanya perlu perencanaan untuk goals kita yang banyak banget, pasti banyak banget lah kita maunya di sini gitu. Nah, mimpi-mimpi yang belum terwujud mungkin kalau misalnya selama pandemi kita udah bisa wujudin oh ya tabungan naik nih karena memang kita nggak jalan-jalan gitu kan. Kita bisa nabung sesuai target kita, tapi ternyata masih ada nih naik haji belum, nanti nikah belum, traveling belum, honeymoon belum, nanti tujuan investasi kita juga buat pensiun belum tercapai gitu kan. Nah, sebenarnya banyak banget yang untuk menghalangi mimpi kita ya. Kita lihat dulu, kita tuh biasa kerja bertahun-tahun, tapi biasanya habis gitu buat di jalanan, buat makan, buat biaya hidup gitu yang cukup tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya lifestyle kita cukup mewah gitu kan. Dan biasanya tuh problem kita di sekarang ini pengeluaran kita tuh lebih besar dari pemasukan. Karena memang nggak lepas ya dari racun-racun dari online shop gitu kan misalnya, ataupun kita ngelihat tetangga kita, teman-teman kita, udah punya mobil, udah punya ini, masa gue belum sih, masa gue segini-segini aja, ya udah akhirnya ngambil tabungan, ngambil utang untuk beli aset itu buat beli mobil, buat apapun itu ya, buat nyicil rumah, padahal sebenarnya
pemasukan kita tuh belum mampu gitu untuk ngambil cicilan itu misalnya. Dan ini problem ya dengan pay letter sekarang gitu kan, sekarang banyak banget hutang, cicilan online, karena konsumtif ya, kayak kita biasa self reward gitu ya, kita udah kerja lebih keras bulan ini, ya udah nggak apa-apa dong, kita boleh dong staycation, kita boleh dong beli barang branded, dan ini yang menyebabkan kita banyak banget utang, cicilan yang mungkin 12 bulan ke depan tuh masih banyak banget dan kita nggak bisa nabung gitu ya, atau investasi karena kita banyak utang. Dan utang ini biasanya jadi trap ya untuk kita semua karena bakal gali lubang tutup lubang, kita bakal pinjam untuk bayar lubang untuk bayar utang sebelumnya, dan akhirnya itu menjadi lingkaran setan gitu ya, yang sebenarnya susah banget untuk di break gitu ya. Atau yang lagi marak ya kemarin itu, kita banyak investasi bodong. Jadi duit kita yang udah kita kerja keras selama ini, kita udah kumpulin, kena investasi bodong karena memang kita mungkin masih belum tahu nih ternyata investasi-investasi itu yang returnnya cepet banget dalam setahun, nggak nyampe setahun bahkan ya, sebulan ditawarin 100% balik modal gitu. Ternyata itu tuh too good to be true aja gitu, nggak mungkin bisa kayak gitu. Tapi no worries teman-teman, kalaupun masih banyak kendala kita untuk kita mencapai mimpi-mimpi kita, salah satunya untuk pernikahan ya, kita masih bisa kok planning untuk kedepannya, karena tentunya kita semua masih punya banyak waktu ya, amin gitu kan, kita umurnya panjang, jadi kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan itu semuanya. Nah, khususnya dalam persiapan pernikahan ini, kita mau periksa dulu di dompet. Mungkin bukan pasangan doang ya yang kita harus periksa, kita cocok atau enggak, atau dia tuh sifatnya gimana sih, kalau misalnya lagi marah, kalau misalnya lagi nggak sabar gimana gitu kan. Biasa kalau mungkin pasangan, banyaklah checklist yang bisa kita lihat gitu kan. Nah, kalau ini kita ngomongin checklist keuangan, jadi kita periksa dulu nih dompet kita, sebenarnya kita udah mampu nggak sih untuk lanjut nih ke jenjang pernikahan. Ya, mungkin indikator pertama kita mau tahu dulu nih, dana darurat kita atau uang tunai kita yang sebenarnya kita punya sekarang tuh udah ada belum sih? Banyak loh orang bilang, ah gue capek lah, gue pengen nikah aja, tapi sebenarnya tabungannya bahkan belum ada gitu kan, belum mencapai kebutuhan dia minimal 4 kali pengeluaran dalam sebulan gitu. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ya udah kita nikah aja terus problem kita selesai. Ya nggak gitu ya teman-teman, kita harus siapin yang paling utama di masa-masa ini adalah dana darurat gitu. Dan yang kedua, mungkin kita ngeliat juga ya habit dari cicilan kita ya, sesimpel lah, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum apply kartu kredit, tapi lihat deh pay letter kita deh, ada nggak sih kita ngutang tiap bulan gitu untuk kebutuhan konsumtif, dan besarnya itu seberapa. Misalnya pay letter kita kan biasanya limitnya tuh gede banget ya, bahkan bisa berapa kali gaji, bisa 3 kali gaji kita gitu kan. Tapi sesuai dengan penghasilan kita harus batasin gitu ya untuk penggunaan utangnya, paling banyak 35% dari penghasilan bulanan. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya gajinya let's say ya 10 juta gitu, tapi cicilannya untuk pay letter aja udah 7 juta, wah itu udah kacau ya teman-teman, karena itu udah lebih dari batasan yang dianjurkan gitu, idealnya seperti apa. Dan itu mungkin teman-teman harus pikirin ulang, lihat ulang, lunasin semua utangnya, terus nanti kita baru lanjut ke perencanaan keuangan untuk menikah nantinya. Dan yang ketiga, sudahkah teman-teman menabung? Nah ini pertanyaan yang mungkin gelap gitu ya. Sebenarnya nabung nggak sih selama ini? Apakah tiap bulan itu bisa habis gitu untuk lifestyle, atau setidaknya kita bisa nabung lah 10% dari penghasilan kita gitu. Nah, kita mau lihat dulu indikator sebenarnya kita udah sehat atau nggak sehat. Kalau misalnya indikatornya semua kita udah punya dana darurat, terus hutang yang kita ambil juga nggak lebih dari 35% pengeluaran kita penghasilan kita tiap bulan, terus setidaknya kita bisa nabung 10% sampai ya 15% gitu ya setiap bulannya untuk kita masa depan kita, itu sebenarnya kita udah cukup sehat lah teman-teman, dan kita bisa maju lagi nih ke tahap selanjutnya, yaitu perencanaan investasi gitu ya, untuk nanti mencapai goals-goals kita gitu. Nah, gimana sih cara nabung yang paling tepat untuk mempersiapkan masa depan ya? Masa depan ini sebenarnya banyak ya. Salah satunya mungkin yang kita bahas di sini pernikahan gitu kan. Kita harus bedain usia kita sebelum, bukan usia ya, diri kita ya, sebelum menikah dan setelah menikah. Biasanya kalau sebelum menikah kita pengeluarannya tuh lebih untuk diri kita sendiri gitu ya. Misalnya ya udah
penghasilan gue 10 juta, ya udah nanti baginya 50% bisa nabung 50%, terus nanti berapa persennya diinvestasikan, terus nanti kalau misalnya mau self reward atau mau jalan-jalan juga ada porsinya, misalnya 15% ditabung. Tapi kalau misalnya nanti udah nikah gitu ya, apalagi nanti punya anak, tentunya pembagian anggarannya itu juga jadi berubah. Mungkin yang tadi kita fokus ke diri kita doang, kita bisa sekarang, oh ya kebutuhan anak tuh makin besar gitu, ternyata kita harus bayarin mereka pendidikan gitu kan, terus nanti belum lagi asuransi kita gitu kan, terus nanti misalnya kita mau mereka sekolahnya di mana, di yang sekolah terbaik gitu, dengan harga yang mungkin lebih mahal gitu kan, belum lagi nanti kebutuhan liburan deh, sesimpel liburan, tadinya mungkin kita bisa bayar untuk sendiri-sendiri gitu ya, sama suami misalnya ya udah cuma berdua gitu. Tapi kalau sama anak-anak nanti nambah, misalnya nambah satu aja, udah nambah kita harus bayarin satu orang gitu. Makanya anggaran ini harus benar-benar teman-teman perhatiin gitu ya. Apakah perubahannya itu sesignifikan itu apa enggak gitu. Dan kira-kira teman-teman tuh willing untuk memindahkan uangnya tuh seberapa persen gitu kan. Karena biaya rumah tangga kita sebagai orang single gitu ya, sama berkeluarga tentu beda. Jadi tentuin nyamannya gimana untuk teman-teman. Kalau misalnya dari grafik yang udah dikasih ini gitu kan, ini sebenarnya idealnya nih untuk nanti kehidupan setelah menikah gitu kan. Cuman kita bisa bilang ini adalah persiapan ya sebelum punya anak, karena ya kita nggak mungkin lah lihat dana pendidikan anak itu cuma 10% dari penghasilan, udah pasti dengan adanya inflasi gitu ya, itu pasti bisa jadi lebih, belum lagi nanti biaya transportasi yang semakin naik, mau anterin anak itu semakin rumit gitu kan. Jadi porsi ini bisa berubah seiring usia gitu. Jadi tentukan yang paling oke buat teman-teman gimana. Yang paling penting adalah dana darurat siap, asuransi juga mungkin setelah dana darurat bisa siap, asuransi bisa juga, dan sisanya baru kita bisa melakukan perencanaan. Oke, porsi 10% sampai 20% untuk pendidikan anak di masa depan, dan misalnya kalau investasi untuk pensiun kita bisa 10%, dan bisa kita alokasikan 10%, dan juga sisanya misalnya biaya rumah tangga yang tadinya yaudah kita 40% dari penghasilan, mungkin bisa dikurangin sesuai nanti kebutuhan keluarga yang semakin kecil juga, mungkin anaknya semakin besar, bisa cari uang sendiri, dan itu biaya rumah tangga juga bisa semakin kecil. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, formasi financial planning kita, nah ini mungkin di sini teman-teman yang join gitu kan, yang tertarik dengan judul ini, mungkin aku bisa asumsikan ya umur-umur baru bekerja gitu ya. Mungkin ada yang di sini masih fresh graduate atau mungkin masih under 30 gitu ya. Atau mungkin di sini ada juga yang 30-an untuk merencanakan nanti keuangan keluarga itu seperti apa, ya nggak apa-apa juga. Nah, ini ada 3 tahap ya dalam financial planning. Jadi pertama kita baru usia bekerja gitu ya. Nah, mungkin ini tahap-tahap ya kita mau planning untuk menikah gitu ya. Tapi kita mungkin bisa bilang penghasilan kita masih belum maksimal gitu kan, karena kita baru awal bekerja, terus mungkin kebutuhan hidup tuh bisa makan 50% lah dari penghasilan kita tersebut gitu. Dan kita masih banyak keinginan gitu ya, misalnya kita mau ngedate gitu ya, ngedate kemana gitu, tiap minggu mau pergi-pergi, dan akhirnya porsi yang untuk kita bisa saving atau investasi juga sebenarnya semakin sedikit gitu. Nah, tapi don't worry, kalau misalnya kita semakin dewasa gitu ya, umur 30, 40 masukin ke umur-umur yang mungkin kita lebih stabil finansial gitu ya. Kebutuhan hidup kita sebenarnya bisa jadi porsinya semakin kecil karena memang penghasilan kita semakin besar gitu ya. Mungkin yang tadinya 50% kita bisa turunin jadi 40% karena penghasilan kita naik, dan keinginan biasanya juga biasanya transisi ya. Mungkin kita sebagai anak muda gitu ya, kadang pengennya liburan aja deh, pengen main-main aja deh gitu, yang penting happy. Tapi kalau misalnya kita menginjak ke umur yang lebih dewasa lagi, kita mikirin mungkin pengen deh anaknya sekolah di sekolah yang baik, pengen deh nanti dia bisa kuliah di mana, di luar negeri misalnya, terus nanti juga liburan mungkin nggak apa-apa deh
di tempat yang mungkin luar kota yang dekat-dekat aja, tapi asalkan bisa bawa satu keluarga. Dan mungkin di umur ini juga kita bisa investasi atau saving yang lebih besar nih. Jadi di sini kita bisa planning juga untuk selain pernikahan sudah, mungkin kita bisa juga planning untuk pensiun gitu. Nah, ini usia pensiunnya, nanti kita secara gambaran besar aja gitu kan. Ya, kalau misalnya kita udah mau pensiun, sebenarnya kita udah di tahap ya udah kita nikmatin hidup aja gitu kan. Jadi mungkin aset kita juga sudah lumayan besar gitu, dan kebutuhan hidup kita ya udah mulai normal-normal aja sebenarnya, karena mungkin anak-anak kita udah makin gede juga, mereka udah punya keluarga mereka sendiri, jadi tanggungan kita juga bisa berkurang gitu. Nah, di sini aku mau bilang kalau misalnya teman terbaik dari investasi adalah waktu. Jadi mungkin teman-teman di sini mikir ya, kalau misalnya mau nikah 3 tahun lagi, gimana ya cara nabungnya gitu kan. Dan mungkin aku bisa bilang breakdown aja dari 3 tahun itu butuhnya berapa sih, dan per bulannya itu kira-kira mau ditabung berapa supaya bisa nyampe ke tujuan itu. Misalnya dalam 3 tahun itu kebutuhannya untuk menikah 300 juta ya. Ya mungkin normalnya 300 juta, nah sekarang kalau misalnya mau ada resepsi undang agak banyak gitu kan. Nah, tiap bulannya harus nabung berapa gitu. Misalnya tiap bulan bisa nabung sekitar 8 juta gitu kan. Nah, dalam 36 bulan ya, kita breakdown 3 tahun jadi 36 bulan gitu, kita bisa dapat mungkin dengan nabung 8 juta itu 300-an juta lebih. Tapi itu nabung doang ya teman-teman. Dan itu bukan investasi. Beda sama investasi yang kita dapat imbal hasil ya teman-teman. Jadi dengan amount yang sama, tiap bulan kita nabung 8 juta, kita bisa mempercepat waktu untuk mencapai target itu. Mungkin tadinya 36 bulan gitu kan. Tapi dengan investasi kita return misalnya 5% gitu, bisa mundur teman-teman. Jadi 30 bulan doang udah tercapai targetnya. Makanya kita bisa bilang investasi yang paling baik adalah temennya adalah waktu gitu. Kenapa aku bisa bilang nanti kita kalau misalnya nabung, investasi itu target kita bisa lebih cepat tercapai. Jadi memang ada keajaiban dunia ke-9 ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah sering baca di internet gitu kan, di Instagram ya, tentang compound interest atau bunga yang berbunga gitu kan. Nah, kalau misalnya dilihat dari grafik ini ya, dari tabel ini, kita ngelihat kita mau doublein duit kita tuh sebenarnya butuh waktu berapa lama sih? Kalau misalnya return tahunan kita let's say 10% deh gitu kan, ya kita butuh waktu sekitar 7 tahun untuk mendabelkan duit kita sekarang. Jadi misalnya sekarang duit kita ada 100 juta nih, tapi ya butuh duit lah untuk nanti persiapan pendidikan anak, terus juga nanti mau sambil cicil KPR dan segala macamnya. Kita butuh 7 tahun supaya duit kita bisa 200 juta gitu dengan return 10% per tahun gitu. Dan sebenarnya ini lebih dianjurkan untuk masa depan ya. Jadi untuk jangka panjang banget. Jadi bukan untuk pernikahan aja, tapi untuk kita kehidupan setelah menikah gitu, sampai kita bisa pensiun bersama pasangan kita gitu. Nah ini kurang lebih kalau misalnya kita rajin ya untuk nabung tiap bulan, investasi tiap bulan gitu ya, walaupun jumlahnya sama, tapi ternyata bunganya tuh berbeda teman-teman. Jadi bunganya nambah terus, kita bisa investasi secara compounded gitu. In the end, di atas 20 tahun itu hasilnya kelihatan banget. Nah, di tabel yang sebelah kanan ini kita bisa lihat ya, tahun pertama cuma 10.000 nih. Terus nanti tahun ke-12 nabung secara rutin itu bisa jadi 40.000. Dan setelah 42 tahun, biasanya sih ini umur-umur pensiun ya, dengan pasangan gitu ya, itu bisa jadi 1 juta dengan compounding 12% per tahunnya gitu. Jadi ini penting banget teman-teman untuk berinvestasi gitu ya. Jadi jangan cuma nabung doang, karena investasi ini bisa mempercepat juga kita mencapai target kita gitu. Nah, mungkin tadi kita ngomongin tentang persiapan ya pernikahan. Tadi kita udah bahas tentang alokasi ya anggaran nanti sebelum menikah dan setelah menikah tentunya berbeda. Terus kita juga mungkin udah bahas juga pentingnya investasi dan nabung tiap bulan gitu ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa persen nih gaji yang harus diinvestasiin supaya bisa mencapai target yang paling dekat lah ya pernikahan gitu ya tadi, ataupun target masa depan gitu untuk pensiun dan dana pendidikan anak, lahiran dan segala macamnya. Jadi memang
normalnya, idealnya kalau misalnya kita baru mulai bekerja gitu ya, biasanya tuh bisa nabung atau investasi 10-15% gaji aja tuh udah bagus gitu. Udah bisa kita compound dengan bunga berbunga yang tadi sampai pensiun itu aman gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang umur, mungkin teman-teman ada yang umur 30 tahunan, itu juga bisa memperbesar ya, biasanya porsinya lebih besar, jadi bisa lebih besar yang diinvestasikan gitu. Dan biasanya pertanyaannya juga muncul nih, kalau misalnya teman-teman mau merit ya gitu ya, biasanya pertanyaannya duit istri ini diinvestasiin juga nggak sih? Atau jangan-jangan duit istri itu duit istri gitu ya, terus nanti duit suami ya duit istri juga gitu. Jadi mungkin di sini kalau yang cewek-cewek pada setuju nih semua ya, duit suami ya duit istri gitu, duit istri ya duit istri gitu kan. Cuman yang balik lagi ya teman-teman, ini harus diomongin sama pasangannya juga. Sebenarnya berapa nih porsi paling ideal untuk kita bisa nabung ya untuk rumah tangga ini. Misalnya istrinya juga bekerja dan biasanya nih ya bikin rekening bersama gitu ya. Misalnya 30% dari gaji istri dan misalnya 40% dari gaji suami akan untuk kebutuhan rumah tangga gitu kan. Dan itu akan diinvestasikan ke instrumen investasi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Mungkin awal-awal nabung segitu tujuannya adalah untuk biaya lahiran anak gitu kan, karena memang lumayan tinggi ya biaya lahiran anak sekarang. Terus nanti mereka terus lanjutkan investasinya secara compounded, bunga berbunga, untuk dana pendidikan anak gitu ya. Nanti juga dilanjutkan terus karena pendidikan anak itu jangkanya lumayan panjang ya, dan seiring peningkatan penghasilan itu juga yang diinvestasikan juga bisa semakin besar, jadi bisa untuk dialokasikan berapa persentase, misalnya 10% untuk pensiun gitu. Nah, ini harus disepakati juga nih teman-teman sama pasangan, karena biasanya ya kita mau menghindari yang the worst case-nya aja, karena kan banyak sekali orang berantem gitu ya, akhirnya bubar gitu karena memang nggak deal dulu nih dari awal gaji suami dan istri gimana cara investasikannya. Nah, kalau misalnya udah deal, kita mau ngomongin sebenarnya instrumen investasi apa yang cocok nih untuk mencapai goals ya, jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang gitu ya. Di sini kan mungkin teman-teman juga udah suka isi ini ya, apa kuesioner mengenai profil resiko. Biasanya ada 3 yang paling utama, ada konservatif, moderat, dan agresif gitu ya. Jadi yang konservatif biasanya nih buat awal-awal baru mulai investasi gitu ya, mungkin baru nabung, terus masih takut nih, aduh nanti tabungannya bisa aja hilang atau gimana kalau misalnya investasinya terlalu besar gitu kan. Atau misalnya juga banyak nih orang konservatif yang takut, aduh selama ini udah kerja keras nih untuk biaya pernikahan, untuk biaya anak nantinya, buat ini duitnya untuk rumah gitu, jadi jangan sampai hilang uangnya. Nah, ini masuk ke profil resiko yang konservatif ini, dan biasanya ini worry-nya untuk jangka pendek ya, resiko rendah gitu ya, untuk imbal hasil yang juga setara. Jadi biasanya sesuai resiko itu imbal hasilnya juga akan mengikuti gitu. Nah, kalau misalnya yang moderat, mungkin ini untuk teman-teman yang oke, pokoknya 3 tahun lagi harus mencapai, harus menikah gitu. Mau sekarang ada pasangannya ataupun ya pokoknya nantilah ada pasangannya gitu 3 tahun lagi, dan pokoknya harus bisa tercapai 300 juta itu dalam 3 tahun lagi. Nah, mungkin ini bakal ngambil resiko yang lebih besar ya, karena ingin return yang lebih besar, karena jangka waktunya juga masih 3 tahun lagi gitu. Jadi so it's okay gitu untuk ambil resiko selama 3 tahun lagi yang lebih besar gitu. Dan juga ada yang agresif. Jadi agresif ini tuh yang ingin ya udah pokoknya uang sekarang, kalau misalnya tadi 3 tahun gitu ya, pengennya cepet-cepet aja deh returnnya gede gitu. Tapi nggak apa-apa resikonya lebih gede juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini orang-orang yang profil resikonya agresif. Jadi biasanya sih lebih direkomendasikan untuk jangka panjang sebenarnya, untuk rencana mungkin pendidikan anak ya, tadi kan mungkin untuk biasanya playground dulu, TK dulu. Nanti juga ada untuk SD, untuk SMP, dan ini tuh merupakan profil resiko yang harus ya sebenarnya orang harus ambil sebenarnya untuk bisa jangka panjangnya lebih baik sebenarnya.
Cuman ya balik lagi ini ke diri sendiri, yang paling ngerti diri sendiri kan pasti kita sendiri gitu kan. Jadi kita tinggal pilih aja profil resiko kita dan kita sesuaikan dengan instrumen investasi yang ada sekarang. Nah, ini juga banyak sih yang mempengaruhi profil resiko ya sebenarnya kondisi saat ini, terus lingkungan kita. Mungkin kadang lingkungan kita sih paling pengaruhin ya. Kita ngelihat orang biasanya investasi di saham gitu ya, naik cepet banget, mereka bisa cepat-cepat nikah gitu kan karena investasinya naik banyak. Tapi kan sebenarnya bisa aja, oh kita nggak siap dengan turun saham yang turun drastis gitu misalnya dalam 1 minggu terakhir gitu. Tapi mereka tuh siap, jadi kita nggak bisa sebenarnya bandingin profil risk kita dengan orang lain karena pasti kita berbeda. Dan usia ya, mungkin tadi udah sedikit briefing juga kalau misalnya usia-usia kita baru bekerja, baru awal bekerja sama nanti semakin kita dewasa, tentunya profil resiko kita juga makin berubah gitu kan. Mungkin tadi sebelum kita nikah, kita bisa lebih carefree lah ya, kita bisa jalan-jalan, kita bisa habisin duit kita aja yang kita udah luangkan untuk happy-happy gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti udah semakin dewasa, udah punya anak, tentunya kita lebih mikirin, waduh nanti ada nggak ya dana untuk anak nanti pendidikan, belum lagi nanti kalau misalnya anaknya misalnya mau menikah gitu dan kita harus bantu-bantu sedikit gitu misalnya untuk pernikahannya itu kan kita harus siapin juga tuh uangnya. Dan biasanya ini berkaitan dengan tujuan investasi juga, kredit yang dimiliki, dan banyaklah yang mempengaruhi profil resiko ini gitu ya. Kalau misalnya aku bisa bilangnya biasanya bedanya gimana cara ngebedainnya, biasa ada orang yang milih oke ya udah nggak apa-apa naik mobil aja, yang penting lebih aman gitu ya banding naik motor, tapi walaupun nyampainya lebih lama ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada juga orang yang udah naik motor aja lebih cepat gitu kan, walaupun mungkin resiko di jalanan sedikit lebih tinggi dibandingkan yang mobil, tapi nyampainya lebih cepat gitu. Jadi suka aku bilang kayak gitu juga untuk melihat investasi ini dan resikonya gitu. Nah, kalau misalnya untuk keluarga ya, nanti mungkin teman-teman di sini ada yang baru persiapan menikah ataupun ada yang persiapan untuk lainnya ya, untuk anak gitu. Sekarang udah banyak banget jenis investasi yang bisa kita pilih gitu ya. Mungkin kalau misalnya dulu kita mikir ya udah dari kecil kita diajarinnya nabung aja gitu kan. Pokoknya pengeluaran jangan sampai lebih besar dari pemasukan gitu kan. Terus sisanya bisa kita tabung atau kita sisihkan dulu nih dari penghasilan kita tabung. Nah, biasanya kalau misalnya zaman-zaman orang tua kita dulu mungkin 20 sampai 30 tahun lalu paling suka ya mereka tuh deposito, terus juga mereka suka banget properti, mereka suka nabung emas gitu ya. Tapi kan zaman sekarang tuh udah lumayan berbeda gitu ya. Sekarang pilihannya itu udah semakin luas, kita bahkan bisa beli reksadana gitu ya. Mungkin dulu 20 tahun yang lalu beli reksadana tuh cukup mahal gitu ya, karena dana yang harus kita keluarin misalnya minimal 100 juta untuk bisa beli reksadana. Cuman kalau sekarang tuh dari 10.000 aja udah bisa nabung gitu kan. Jadi anak SMA gitu ya, itu bahkan udah bisa mulai nabung gitu ya, udah punya KTP udah bisa mulai nabung gitu, duit jajan mereka tabung. Sebenarnya semudah itu investasi di zaman sekarang ini gitu kan. Nah, ini ada beberapa tabel kelebihan dan juga kekurangannya. Sebenarnya nabung itu it's a good start untuk orang-orang yang mungkin teman-teman awalnya tuh boros banget gitu ya, nggak bisa nabung. Jadi belajar nabung dulu gitu ya, belajar nabung, tingkatin dulu penghasilannya, dan itu it's a good start buat teman-teman semua. Terus kalau misalnya tadi sesuai profil resiko ya, konservatif, deposito, ini juga merupakan jenis investasi yang bisa dibilang cukup aman gitu ya, karena memang biasanya diterbitkan oleh bank gitu ya, jadi biasanya juga lebih aman karena bisa ada yang menjaminnya yaitu bank gitu kan. Tapi meskipun biasanya bunga deposito ini standar ya, atau bisa dibilang balap-balapan lah sama inflasi gitu ya, bisa cuma 2,5% atau 3%, sedangkan inflasi kita sekarang aja udah 5% gitu ya. Nah, terus juga mungkin yang lagi ngetren selama 2 tahun terakhir ini ya saham gitu ya. Mungkin di sini teman-teman juga banyak yang selama pandemi itu udah coba-coba investasi saham gitu ya, karena memang kok kayaknya semua orang ngepost untung saham cepet banget deh bisa 20% sehari gitu, kayaknya amazing banget gitu untuk kita invest nanti buat kita gitu. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, kekurangannya adalah ya ada yang nggak liquid juga,
kita bisa rugi ya dari capital gain kalau misalnya kita nggak cuma ikut-ikut doang, kita nggak analisis secara benar-benar gitu. Dan mungkin properti ya, ini kita mungkin bisa melihat ya properti sebenarnya cukup gede nih dana yang kita butuhkan untuk beli properti, dan juga mungkin harganya bisa kita bilang nggak kemana-mana lah ya untuk selama 2-3 tahun ini, justru kayak ya udah standar-standar harganya segitu aja. Dan kemarin juga ada yang bilang harga apartemen justru malah lebih turun gitu kan sekarang. Jadi sebenarnya investasi juga mengandung resiko penurunan nilai gitu, jadi nggak selalu nilainya tuh nambah terus gitu. Jadi ya itu adalah salah satu bukti kalau misalnya harus balik lagi sesuai dengan profil resiko gitu. Nah mungkin emas nih, kalau misalnya emas kita orang tua kita percaya gitu ya, ya udah tabung emas aja udah pasti naik gitu, pokoknya 10 tahun lagi naik. Oke, memang emas ini kita ngelihat pergerakannya 10 tahun terakhir emang naik, cuman apakah itu the best investment untuk kita pilih? Nanti ada grafiknya lagi, aku akan jelasin lagi. Dan biasanya ada bisnis juga ya, kita biasanya ada duit, yaudah kita bikin bisnis aja deh, yang penting cash flow kita aman dan bisnisnya bisa berkembang juga. Jadi kita banyak investasi, misalnya beli ruko, beli alat aset gitu ya untuk bisnis kita, itu juga sebenarnya nggak salah teman-teman, karena bisa juga menjadi investasi yang justru bikin income kita tuh makin besar gitu kan. Terus ada obligasi juga yang lagi ngetren juga nih, obligasi pemerintah yang tentunya aman ya, karena memang dijamin oleh pemerintah gitu kan. Jadi ya kalau misalnya resiko gagal bayar itu sangat kecil, karena pemerintah bisa aja sebenarnya mencetak uang gitu ya untuk bayar sebenarnya. Dan yang terakhir, reksadana ini merupakan ya salah satu investasi yang tadi aku udah bilang juga, tadinya mungkin mahal, tapi 10.000 aja tuh sebenarnya udah bisa kita mulai investasi gitu. Dan ini tuh untuk keuntungannya nanti akan dijelaskan lagi di belakang ya. Nah, untuk aset keuangan sendiri tadi udah dibagi nih. Jadi bacanya ini tuh resikonya sama imbal hasilnya tuh selalu jalan lurus teman-teman. Jadi kalau misalnya resikonya rendah, tentunya imbal hasilnya tuh biasanya juga cenderung lebih rendah. Kalau misalnya resikonya tinggi, seperti misalnya saham gitu ya, reksadana saham, terus reksadana campuran gitu ya, tentunya resikonya pasti lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah yang tadi sebenarnya hampir nggak ada resiko gitu kan. Dan deposito yang selalu dijamin sama bank gitu. Nah, mungkin tadi aku udah kasih gambaran ya, sebenarnya investasi apa yang harus dipilih setelah kita pilahin nih duit kita yang tadi mungkin 40% misalnya dari penghasilan, kita harus pilih di mana nih nabungnya supaya bisa compound dan 10-20 tahun lagi hasilnya bisa lebih bagus gitu, lebih sesuai dengan target. Nah, ini adalah grafik yang aku buat ya selama 5 tahun terakhir nih. Untuk menggambarkan return dari investasi mana sih yang sebenarnya paling cocok untuk jangka panjang gitu ya, atau at least bisa dibilang 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, kalau misalnya deposito, tentunya teman-teman udah tahu ya bunganya ya bisa aja lebih kalah dari inflasi gitu ya, cuman aman ya selama 5 tahun terakhir returnnya 12%. Jadi bisa teman-teman hitung sendiri, kira-kira dengan 12% ini teman-teman udah puas belum sih untuk mencapai tujuan nanti pernikahan gitu, misalnya 5 tahun lagi gitu. Kalau misalnya obligasi pemerintah sendiri, dia juga cenderung aman ya, karena memang dijamin oleh pemerintah dan returnnya selama 5 tahun terakhir itu 13%, jadi lumayan juga. Dan kalau misalnya saham sendiri, kita pakai indeks ya, biasanya ngeliatnya IHSG, itu selama 5 tahun terakhir naiknya kurang lebih 19%. Jadi memang di sini kegambar ya, semakin tinggi resikonya, ya semakin tinggi juga imbal hasilnya gitu. Dan emas, nah ini emas menarik ya, karena memang selama 5 tahun terakhir ini naiknya lebih tinggi gitu ya, dibanding indeks IHSG 30%. Gitu, jadi it's not wrong untuk invest di emas, dan yang penting kita sesuai lagi dengan profil resikonya, mana yang paling cocok, dan juga targetnya, target horizon waktunya gitu. Nah, kalau misalnya dari Sukor Invest sendiri, ini adalah perbandingan reksadana ya. Jadi kita juga bagi ini ke 3 reksadana ya. Sukor Invest Money Market Fund. Ini tuh isinya instrumen pasar uang, mostly kayak deposito dan juga obligasi yang jangka pendek. Jadi dia biasanya lebih cenderung lebih aman ya dibandingkan yang lebih jangka panjang, karena
Baik lagi perubahan di pasar gitu ya, perubahan ekonomi itu bakal terjadi. Jadi kalau misalnya jangka pendek, tentunya resikonya biasanya semakin kecil. Nah, ini return-nya selama 5 tahun terakhir 33%. Jadi ya sedikit lebih naik lah dibandingkan emas ya. Kalau misalnya di equity fund atau super investment equity fund biasanya itu kan reksadana saham ya. Jadi tentunya kalau misalnya teman-teman tahu ya high risk high return, ya ini sangat menggambarkan gitu. Jadi dalam 5 tahun terakhir naiknya 55%. Jadi kalau misalnya teman-teman 5 tahun lalu udah planning nih untuk tahun ini beli rumah gitu ya, yang ditabung di super investment equity fund atau reksadana saham itu udah naik 55%. Jadi lumayan juga gitu, didiamin doang duitnya bisa bertumbuh gitu. Dibandingin mungkin taruh di tabungan doang ataupun di deposito. Dan yang paling tinggi di sini adalah reksadana campuran super invest flexi fund kalau di sini contohnya ya. Karena memang kalau misalnya kita melihat reksadana campuran, dia kan selalu mengikuti pergerakan pasar ya, pergerakan ekonomi. Jadi misalnya saham lagi bagus, ya udah nanti alokasinya di saham. Nanti kalau misalnya saham lagi kurang bagus, itu obligasi lebih bagus, nanti bisa dipindahin ke obligasi. Nah ini kenapa banyak orang juga lebih suka banget dengan reksadana campuran karena pengelolaannya yang lebih fleksibel gitu. Jadi secara jangka waktu lama dia return-nya juga jadi lebih tinggi gitu. Nah, ini nih yang paling penting ya. Mungkin teman-teman sekarang juga sedikit ya banyak baca berita kurang lebih tentang resesi. Terus nanti ekonomi melambat. Gimana nih investasinya? Padahal kan ya tahun depan rencananya mau nikah gitu kan. Atau misalnya 2 tahun lagi mau nikah. Tapi kalau misalnya mau resesi ya gimana nih masa batal nikah gitu kan. Jangan gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya menikah itu kan sebenarnya butuh persiapan. Tapi juga kalau bisa persiapannya yang smart gitu. Jadi nggak sampai harus batal nikah, harus undur sampai 5 tahun nanti keburu pasangannya nggak mau gitu ya, keburu nggak mau nikah gitu. Jadi ini aku bandingin untuk return selama masa COVID-19 ya, dari 1 Januari 2020 ya, awal-awal mungkin COVID masuk ya di Indonesia, sampai kurang lebih hari ini harusnya sampai 2022 ya, sampai kemarin banget 10 Oktober 2022, sebenarnya return mana sih yang paling oke gitu ya selama masa-masa mungkin kita menghadapi resesi gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat deposito standar ya seperti 5 tahun terakhir gitu ya, returnnya juga cukup oke di 6%. Obligasi pemerintah yang tadi sedikit lebih beresiko dibandingkan deposito 11%. IHSG sendiri naiknya cukup tinggi ya karena memang kan selama pandemi kemarin sempat turun ya teman-teman untuk saham dan naiknya cukup tinggi sekarang. Dan emas nih selama 2 tahun terakhir sebenarnya bisa dibilang minus nih teman-teman. Jadi memang emas ini lebih cocok untuk investasi yang jangka panjang nih. Jadi mungkin buat tabungan pensiun atau untuk diversifikasi aset itu juga sangat-sangat bagus gitu. Nah kalau misalnya super investment money market fund atau reksadana pasar uang, dia kinerjanya biasanya lebih tinggi dibandingkan deposito dan juga ini beat inflasi ya teman-teman. Jadi inflasi kita memang lagi tinggi banget dan kita happy untuk return reksadana pasar uang yang bisa jadi salah satu pilihan untuk ngalahin inflasi juga nih gitu. Dan seperti kondisi 2 tahun terakhir memang saham ini lagi bagus-bagusnya ya teman-teman, walaupun sempat ngedown gitu ya, justru down itu menjadi satu poin entry yang bagus untuk kita mendapat untung yang lebih besar sebenarnya. Kalau misalnya kita mau lihat penurunan atau lihat bad situation ya sebagai potensi gitu ya. Jadi di sini juga terlihat gitu sebenarnya return-nya 2 tahun terakhir itu juga lumayan oke gitu. Nah, ini kenapa reksadana gitu ya teman-teman. Mungkin tadi dari sejumlah instrumen investasi yang bisa kita ambil gitu ya untuk kita nabung jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang ya untuk pensiun. Why reksadana? Jadi memang mungkin di sini teman-teman udah familiar juga ya reksadana, pasti sering banget dong diomongin di MNC, udah punya aplikasinya semua gitu kan. Udah mungkin ada juga teman-teman yang udah coba-coba beli gitu kan. Nah, cuman aku mau jelasin sedikit lagi untuk reksadana ya. Sebenarnya how does it works gitu. Kenapa return-nya tuh bisa cukup oke gitu ya selama pandemi berlangsung gitu ya. Jadi memang reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal ya sebagai kita sebagai investor gitu ya.
selanjutnya akan diinvestasikan ke portfolio yang isinya nanti ada saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Dan ini akan dikelola oleh manajer investasi, which is kalau misalnya teman-teman tahu ya, mungkin banyak di sini yang masih awam tentang investasi, mungkin nggak ngerti perusahaan BCA tuh, ya udah aku taunya bank doang, tapi aku nggak tahu laporan keuangannya seperti apa, mereka gimana cara pikir uangnya, gimana cara mereka sustainable. Nah, manajer investasi ini adalah orang-orang yang sangat paham pada bidangnya itu. Jadi nggak usah worry karena mereka pasti udah tahu lah apa yang mereka lakukan gitu. Nah, ini ada tipe reksadana, tadi juga aku udah mention ya, ada reksadana pasar uang dari resiko paling rendah. Nah, ini bisa cocok banget buat teman-teman yang mungkin dalam jangka waktu dekat ini nih rencana mau acara, misalnya acara lamaran gitu ya. Biasa kan acara lamaran nih, kalau misalnya nggak ke rumah, ya kalaupun ke rumah kan biasanya tentu harus ada siapin makan-makan gitu ya, ataupun kalau misalnya di restoran tentunya kita siapin venue gitu ya, untuk baju, untuk makanannya itu kan juga sebenarnya nggak murah ya teman-teman, nggak cuma yang kayak 1 juta cukup gitu kan misalnya, atau mungkin nggak cuman ya pokoknya lumayan lah untuk lamaran gitu, karena kan ya untuk nyenangin mertua juga gitu kan supaya ya diterima gitu lamarannya gitu kan. Nah, itu bisa juga investasi di reksadana pasar uang karena itu bagusnya untuk 1 tahun gitu ya jangka waktunya. Nah, kalau misalnya move on lagi nih ke profil resiko yang tadi lebih tinggi ya, moderat, oke lah nikahnya masih 2 tahun lagi deh, 1,5 tahun, 2 tahun lagi, apa 3 tahun lagi gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa pilih reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Jadi sambil kita persiapan juga nikah yang sebenarnya nggak semudah itu ya teman-teman, harus pilih venue, harus DP venue gitu kan, juga harus beli dressnya mahal, segala macam, makeup artist sekarang udah mahal banget gitu kan, itu bisa juga invest dulu di sini gitu. Jadi duitnya bertumbuh, nanti ketika waktunya udah cocok nih untuk kita melakukan resepsi misalnya, dan itu duitnya ada gitu, dan bahkan bisa lebih gitu dari target kita yang misalnya awalnya tadi 300 juta, ternyata setelah investasi 3 tahun bisa jadi 320. Nah, lebihnya nih bisa buat misalnya honeymoon atau misalnya untuk ngisi rumah gitu ya, biasanya seperti itu. Dan untuk jangka panjangnya lagi misalnya untuk pendidikan anak gitu ya kan, anak itu sebenarnya tahapannya lama juga ya, dari awal dia lahir, terus juga nanti TK, SD, itu kan butuh waktu yang lama, sehingga reksadana yang jangka panjang gitu ya, atau reksadana saham, itu kan udah terbukti ya, semakin lama performanya juga semakin pasti naik gitu. Kelihatan juga dari IHSG kita yang kalau misalnya kita bandingin 20 tahun lalu sama sekarang tuh udah beda banget ya teman-teman gitu. Jadi ini bisa jadi pilihan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Nah, ini ya tujuan keuangannya. Tadi juga mungkin ada juga pasangan yang kayak oke, kita maunya nggak usah nikah dulu sekarang, tapi yang penting kita udah beli aset bareng dulu deh, kita beli mobil dulu supaya nanti kalau ngedate kita ada mobil gitu. Nah, itu kan horizon waktunya cukup pendek ya untuk pembelian mobil ini sebenarnya. Dan pilihan investasinya tuh kita bisa ke reksadana pasar uang, karena kita nggak mau dong uang kita untuk bayar mobil tiap bulannya tiba-tiba hilang gitu kalau lagi butuh, ternyata harganya atau market IHSG lagi merah, waduh gimana, rugi toh. Jadi kayak ya udah kita setiap horizon waktu pendek kita bisa masukin ke yang resikonya paling rendah juga, yaitu reksadana pasar uang. Nah, ini yang menengah, pendidikan anak, let's say kita udah nikah lah ya, udah mau rencana punya anak gitu ya. Kita bisa masukin juga ini ke reksadana campuran gitu ya, atau reksadana pendapatan tetap untuk jangka waktu 3-5 tahun lagi. Oke lah, 3 tahun lagi anak kita mau masuk SD gitu kan. Jadi kita persiapkan uangnya dari sekarang gitu. Dan persiapan pensiun ini merupakan tujuan keuangan yang sebenarnya paling panjang ya, untuk kita bisa pensiun sama pasangan dengan nyaman gitu ya, dengan standar hidup yang kita inginkan. Tentunya kita harus investasi di yang memang dianjurkan untuk jangka panjang, salah satunya adalah reksadana saham ini gitu. Jadi what a great ending ya, untuk kita bisa sama-sama pensiun bareng dengan pasangan kita atau suami atau istri kita gitu di jangka panjang.
Nah, kalau misalnya caranya tadi udah ada ya untuk kita praktekkan langsung gitu ya. Kita bisa bagi uang ke suami istri atau mungkin sekarang sama pasangan nabung-nabung bareng, yuk nabung bareng gitu kan. Salah satu cara terbaiknya gimana sih supaya in the end target kita tuh bisa tercapai. Ini salah satu caranya, strateginya biasa adalah dollar cost averaging. Jadi mungkin teman-teman kadang mikir kapan ya masuk yang paling tepat kalau misalnya untuk reksadana saham tuh apalagi ya IHSG lagi merah tapi nanti merah lagi nggak ya tapi nanti naik gimana gitu kan pasti teman-teman galaunya around ya kayak gitu-gitu lah ya. Nah tapi dengan nabung berkala dengan rajin nih nabung DCA gitu ya sebenarnya dalam jangka panjang itu sebenarnya nilai tengahnya yang kita dapatkan itu justru lebih baik loh lebih bagus dibandingkan kita nunggu momentum untuk masuk gitu. Jadi kita nggak pernah bisa prediksi ya besok IHSG merah atau besok jangan-jangan yieldnya naik atau misalnya atau apa turun gitu misalnya ekonomi besok tiba-tiba resesi gitu kan kita sebenarnya nggak bisa prediksi ya hal seperti itu. Jadi cara terbaik juga adalah kita rajin nabung aja, rajin kita investasi di aset yang memang sesuai dengan targetnya. Misalnya tadi udah dijelasin juga kan reksadana pasar uang deh ya udah kita rajin tabung untuk nanti lamaran untuk kita resepsi tahun depan jadi duitnya jangan sampai hilang kita rajin aja dollar cost averaging di sini tapi nanti untuk anak kita tingkatin ya resiko kita karena memang kita mau duitnya tuh bisa, kalau bisa lebih gitu nanti pas anaknya udah masuk SD atau SMP dan metode ini memang udah terbukti ya teman-teman semua orang yang dollar cost averaging Indian bisa kok mencapai target pensiun mereka di jangka panjang nanti. Jadi don't worry, nggak usah mikirin momentum pasar, yang penting rajin dan konsisten sama investasi kalian. Gitu. Nah, ini closing statement ya sebelum kita mungkin nanti ada Q&A. Kayaknya Q&A-nya tuh udah banyak banget nih aku liatin sampai deg-degster nih ya. Takut pertanyaannya aneh-aneh nih ya. Tapi ya nggak apa-apa kita jawabin satu-satu gitu ya. Nah, kalau misalnya menikah biasanya butuh restu ya di investasi di Sukor itu cuma butuh 100.000 gitu. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman untuk batal nikah atau mundur nikah karena semuanya bisa diatur dengan investasi yang sudah sesuai dengan perencanaan teman-teman semua gitu. Nah, segitu aja materi dari aku. Mungkin kita akan lanjut ke Q&A ya, Mbak Tina. Oke, wah ini tagline-nya Sukor keren banget ya. Menikah butuh restu, investasi di Sukor cuma butuh 100.000. Bener banget sih. Benar-benar. Benar, aku setuju banget dan ini tagline-nya keren banget sih. Oke, mungkin sudah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Olin. Saya bacakan ya. Ini mungkin kita kita coba untuk benar-benar ini banget ya, karena udah ada. Kalau dibacain semua mungkin kayaknya nggak bisa, tapi kita usahain untuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama dari Ruth Citra. Pertanyaannya adalah investasi apa yang cocok untuk pasangan yang sedang mencicil rumah sementara tahun depan isunya akan terjadi resesi, di mana kemungkinan bunga kredit juga akan melambung. Oke, jadi memang ini pertanyaan yang pasti akan ditanyakan ya, karena memang suku bunga lagi naik gitu kan, di mana KPR nanti takutnya semakin tinggi gitu ya untuk floating rate-nya gitu. Nah, kalau misalnya aku bisa kasih masukan gitu ya untuk investasinya tentunya manage resiko lebih tinggi ya. Jadi mungkin untuk produk yang lebih cocok adalah reksadana pasar uang dan mungkin bagi porsinya lagi ya, porsinya banyakin di investasi yang lebih low risk, yang lebih liquid tentunya. Kalau misalnya butuh apa-apa jadi bisa lebih cepat gitu ya untuk pembayarannya juga dan tetap ada porsi untuk jangka panjangnya gitu ya untuk durasi moderat lah karena mungkin kita lihat kenaikan suku bunga ini sebenarnya nggak akan terjadi all year long gitu ya nggak mungkin kenaikannya sepanjang 1 tahun 2023 gitu karena mungkin juga bisa Bank Indonesia stop di first half aja atau semester satunya aja jadi selanjutnya bisa aja mereka turunin lagi gitu kan ataupun netral gitu jadi
tetap manage resiko dengan porsi di investasi yang low risk seperti reksadana pasar uang dan juga mungkin reksadana campuran ya, karena memang paling bagus untuk baca situasi market juga kan, jadi alokasinya juga lebih sesuai dengan kondisi pasar untuk jangka yang lebih panjang ya, 2 sampai 3 tahun ke depannya gitu sih. Oke, intinya jadi membagi kalau kita punya membagi portfolio ya. Jadi kita harus tahu di mananya apa tujuannya itu mau buat apa dulu. Kita yang pertama adalah tentukan dulu tujuan investasinya mau buat apa. Gitu ya, Mbak Olin ya. Benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Itu ada Ibu Dewi Sebayang. Izin bertanya, bagaimana strategi pengelolaan keuangan untuk mempersiapkan biaya menikah? Instrumen investasi apa yang cocok dengan target 3 tahun ke depan? Oke, jadi memang ini tadi udah aku bahas juga cukup panjang ya untuk misalnya 3 tahun ya. 3 tahun ini kita bisa sebenarnya lebih agresif ya, lebih moderat sih. Jadi kayak kita bisa bagi lebih besar porsi untuk investasi yang lebih tinggi returnnya, seperti misalnya reksadana campuran atau reksadana saham, misalnya 30% sampai 50% dari dana yang ada sekarang. Dan sisanya mungkin kita lebih low risk aja, misalnya reksadana pendapatan tetap, karena overall kita juga harus tetap jaga capital kita kan, untuk misalnya 3 tahun lagi tentunya acaranya nggak mungkin dicicil di tahun ketiga gitu kan, biasanya DP venue tuh udah di tahun kedua, terus juga nanti DP dress, makanan semua itu udah di tahun kedua. Jadi kita harus misalnya minimal 40% itu harus kita jaga di reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana pasar uang. Jadi make sure duitnya ada untuk DP tapi juga tetap bertumbuh gitu kan, untuk nanti bisa bayar-bayar kelebihannya, karena kan kita lihat nanti kalau misalnya 3 tahun lagi harga venue, harga dress, harga makanan itu semua pasti udah naik ya, nggak mungkin harganya sama kayak sekarang gitu kan. Jadi kita juga prepare itu, jadi untuk menghindari inflasi yang berlebihan gitu, jadi kita harus masukin ke investasinya juga gitu, yang returnnya juga cukup oke dalam 3 tahun gitu. Oke, Mbak Olin. Oke, mungkin sebelum kita membacakan pertanyaan lagi, karena masih banyak sekali ya yang bertanya, ini saya mau mengingatkan kembali bahwa kita di sesi ini dengan Sukor Invest Asset Management, kita masih punya beberapa door prize ya. Yang pertama adalah, saya ingatkan kembali, adalah 600.000 untuk 6 pemenang yang posting sosial media terbaik, dan akan kita berikan dalam bentuk unit penyertaan reksadana. Oke, jadi jangan lupa langsung mention @MNC Sekuritas. Kita tunggu, nanti akan kita umumkan setelah acara sesi ini berakhir, kita akan umumkan untuk pengumumannya. Dan yang berikutnya, kita masih punya 400.000 untuk 4 pemenang pertanyaan terbaik. Ini dalam sesi saya sama Mbak Olin sedang kita sedang melakukan sesi tanya jawab ya. Nanti pengumumannya juga di akhir sesi. Oke, dan 1 juta untuk 10 pemenang ini yang melakukan subscription selama selama acara berlangsung ya. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 14 Oktober. Jadi tetap masih kita tunggu selama yang subscription itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita nanti akan lihat lagi siapa yang subscription tertingginya. Oke, kita lanjutkan lagi Mbak Olin, kalau begitu ada pertanyaan dari Mas Fikri atau Bapak Fikri Aldiansyah. Apakah ada perbedaan pengelolaan keuangan saat belum menikah dan saat sudah menikah nih Mbak Olin? Iya benar. Jadi kalau misalnya belum nikah gitu ya, tentu pengelolaannya kita lebih gampang lah ya bisa dibilangnya, karena memang kita nggak ada tanggungan gitu kan. Terus juga penghasilannya tuh sebenarnya untuk kehidupan kita sehari-hari aja, nggak perlu mikirin nanti sekian persen untuk bayar listrik rumah gitu kan. Nanti istri atau suami butuh
ini itu, nanti kita mau liburan juga biasanya kita bayar untuk diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya udah punya keluarga, tentunya kita harus mikirin dong, nanti kalau kita liburan minimal harus bertiga gitu kan. Belum lagi kalau misalnya anaknya dua, berarti berempat. Dana untuk berempat itu biasanya kita bisa liburan 4 kali gitu kan. Tapi kan ini cuma bisa 1 kali gitu. Nanti juga misalnya uang yang tadinya kita bisa makan di restoran lebih mahal gitu ya, mau coba restoran ini, restoran itu. Akhirnya ditransisikan gitu ya untuk misalnya beli uang susu, terus juga beli Pampers yang kayaknya sekarang juga nggak murah gitu kan. Nah, tentunya ini kita harus alokasiin lebih pintar lagi gitu. Jadi mungkin kurangin ya untuk keinginan sendiri pribadi gitu ya, keinginan, dan prioritaskan juga apa yang pengen sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi memang balik lagi ke situ sih, kita harus sedikit mengurangi gitu ya keinginan, ataupun kalau misalnya tetap mau standar hidupnya sama ya kita harus menaikkan income-nya juga. Tapi tentunya pos atau blok untuk alokasi dananya itu udah pasti beda lah ya dibandingkan sama sebelum menikah gitu. Jadi kalau misalnya saran aku tetap catat kebutuhannya apa aja setelah menikah, dan dana yang dialokasikan itu sekitar berapa persen untuk kebutuhan tersebut. Nah, nanti kalau misalnya kebutuhan tersebut sudah tercukupi, bisa baru move on ke persentase investasi yang bisa dialokasikan gitu. Nanti dari persentase investasi tersebut baru bisa dipikirin lagi instrumen mana yang paling cocok untuk keadaan rumah tangganya 3-5 tahun ke depan, bahkan sampai pensiun gitu sih. Oke, betul. Betul sih. Jadi balik lagi adalah ke perencanaan keuangan ya. Kita harus melihat dulu kebutuhan rutinnya itu seperti apa, baru kita akan tahu investasi seperti apa. Tapi kalau yang namanya menikah sebelum dan sesudah pasti sangat-sangat berbeda. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Olin. Ada pertanyaan dari Bapak Adi Surya. Izin bertanya, Kak Olin. Saya melihat AUM Sukor Invest Asset Management di atas rata-rata di tiap jenis produknya. Apa rahasia Sukor Invest Asset Management bisa mendapatkan dan mengelola AUM reksadana yang jumlahnya besar? Oke, jadi kalau misalnya AUM ini balik lagi, justru kita yang berterima kasih sama teman-teman semua karena kepercayaan teman-teman semua terhadap Sukor Asset Management ya. Jadi kita bisa bertumbuh sangat signifikan gitu ya selama 2 tahun terakhir. Juga ini semuanya karena teman-teman semua percaya sama produk reksadana Sukor dan pengelolaan kita ya, yang hopefully bisa teman-teman happy gitu ya dengan return yang diberikan juga gitu. Dan baik lagi kita juga memang salah satu aset manajer investasi yang kebanyakan nasabahnya adalah retail. Jadi teman-teman semua kan merasakan ya sangat mudah untuk beli reksadana Sukor baik di MNC ini, bahkan banyak banget ya promonya kayak door prize hari ini gitu ya, yang menyebabkan sebenarnya teman-teman juga jadi tertarik gitu kan untuk investasi dengan Sukor gitu. Jadi baik lagi ini juga semoga bisa bertumbuh terus, bisa dipercayain sama teman-teman. Jadi kita bisa growing lagi dan memberikan yang terbaik untuk teman-teman juga gitu. Jadi jangan lupa beli nanti ya habis ini di MNC. Jadi kalau udah dapat hadiah dari kita, unit penyertaan reksadana, jangan lupa di top up gitu ya Mbak Olin ya. Ya betul, kan gampang banget, tinggal ke motion trade aja. Betul. Oke, mungkin kita masuk lagi pertanyaan selanjutnya, itu ada Bapak Rian Hidayat. Nah, izin bertanya Mbak Olin, saya berkeinginan untuk mengumpulkan DP untuk KPR rumah. Estimasi jangka waktu untuk pengumpulan DP rumah tersebut 12 bulan dengan metode menabung tiap bulan. Investasi apa yang cocok di reksadana Sukor untuk mengumpulkan DP rumah tersebut? Oke, jadi kalau misalnya untuk 12 bulan itu termasuk pendek ya, Mbak Olin ya? Ya, benar-benar. Untuk ngumpulin DP dalam jangka 12 bulan ini sebenarnya cukup pendek ya. Cuman semoga
bisa ke cover, tapi memang lebih rekomen untuk lebih jangka panjang sih. Cuman kalau misalnya emang mau jaga capital gitu ya, bisa ambil reksadana pendapatan tetap yang basisnya obligasi korporasi ya. Karena memang biasa ini lebih cenderung stabil pergerakannya dibandingkan mungkin reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi negara gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya mau lebih aman lagi gitu ya dan lebih liquid lagi nih, bisa reksadana pasar uang gitu. Karena memang kita nggak tahu ya apakah kebutuhannya itu tuh cepat banget, karena biasa kalau misalnya mau DP rumah itu ada biaya untuk booking fee-nya dulu, biasanya 10 juta untuk biaya jadi, terus nanti juga untuk DP-nya langsung kan langsung besar nih, jadi harus cari instrumen investasi yang bisa liquid gitu, jadi jangan sampai harusnya bayar tanggal 15 ini, dananya baru cair nanti bulan depan gitu, nanti keburu telat dan malah kena denda. Jadi memang ini agak tricky ya untuk nabung di mana, tapi salah satunya bisa ke reksadana yang pendapatan tetap gitu tadi. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Olin, karena waktu juga masih ada, jadi dan pertanyaan juga sangat banyak, jadi saya masih bukain lagi nih, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Selamat pagi Mbak Ci Olin. Nah, pilihan apa dari produk reksadana Sukor Invest yang cocok untuk menabung dalam persiapan pernikahan nih? Karena umurnya Mbak Golda Dina ini sekarang di 20 dan rencana menikahnya itu di umur 27. Jadi masih ada waktu sekitar 7 tahun lagi ya untuk mempersiapkan diri. Nah, gimana nih Ci Olin? Oke, jadi target nikahnya Mbak Dina nih masih cukup panjang ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau mau lebih gampangnya nih ya, sebenarnya kan kita harus targetin dulu nih pernikahannya itu nanti mau seperti apa kira-kira gitu kan, dengan budgetnya kira-kira tuh berapa. Misalnya let's say 7 tahun lagi mau nikahnya sederhana aja dengan budget misalnya 150 juta. Kan pasti 7 tahun lagi tuh udah kena inflasi gitu ya, mungkin 150 juta gambaran kita sekarang bisa jadi 200 juta di 7 tahun lagi gitu kan. Jadi tentuin dulu kira-kira budgetnya seperti apa, terus nanti Mbak Dina bisa breakdown juga tiap tahun gitu ya, harus nabung kira-kira berapa nih tabungannya supaya bisa tercapai misalnya 200 juta itu. Dan kalau misalnya lebih mau detail lagi, bisa di breakdown lagi nih, tiap bulannya harus nabung kira-kira berapa. Dan kalau misalnya di produk Sukor Invest sendiri, aku yakin biasanya ada simulasi gitu ya, walaupun simulasi ini tuh nggak mencerminkan kinerja masa depan gitu, cuman ini bisa gambaran aja kira-kira kalau misalnya nabung 7 tahun dengan imbal hasil yang selama ini udah diberikan oleh produk reksadana Sukor itu bisa berkembang jadi berapa sih? Jadi bisa kira-kira nabungnya di per bulan itu digambarin berapa gitu untuk mencapai misalnya 200 juta itu, dan itu bisa Mbak Dina cobain satu-satu gitu ya di produk reksadana Sukor, karena memang kalau misalnya 7 tahun itu it's a long time, jadi bisa aja Mbak Dina bisa masukin ke reksadana saham gitu kan, karena memang anjurannya juga reksadana saham tuh untuk investasi di atas 5 tahun, jadi kebetulan banget 7 tahun bisa aja nih nanti nabungnya dari sekarang, tadinya mau buat nikah doang, ternyata bisa sambil bisa juga buat DP rumah gitu kan, ataupun bisa juga buat acara lainnya untuk honeymoon, ataupun mempersiapkan awal-awal kalau misalnya setelah pernikahan langsung punya anak gitu kan. Jadi pilihannya itu masih diverse banget, dan reksadana saham itu bisa jadi pilihan gitu. Jadi balik lagi bisa cek-cek juga kinerja kita selama kurang lebih yang 5 tahun terakhir itu kan tadi aku juga udah masukin, sebenarnya reksadana saham juga merupakan yang returnnya paling tinggi gitu kan. Jadi it's a good start kalau misalnya ini bisa sesuai dengan profil resikonya Mbak Dina ya. Tapi kalau misalnya khawatir gitu, aduh nanti takutnya 7 tahun lagi
biasa kan ada gambaran ya setiap 10 tahun terakhir tuh 10 tahun sekali nanti ekonomi kayak gimana, nanti resesi segala macam, ya bisa ambil juga ke yang resikonya lebih rendah, reksadana pendapatan tetap atau campuran, dan juga ini porsinya bisa sesuaiin sama keinginan Mbak Dina ya. Jadi misalnya lebih gedein di reksadana saham nggak apa-apa deh 50%, nanti sisanya 30% di reksadana campuran dan 20% untuk jaga-jaga di reksadana pasar uang. Bisa juga di breakdown seperti itu. Oke, oke. Oke, jadi cukup menjawab ya. Mungkin Mbak pertanyaan dari Mbak Golda Dina semoga menjawab untuk persiapan sebagai langkah awal persiapan karena masih cukup panjang, yaitu di 7 tahunan. Oke nih, Mbak Olin mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Tapi ini saya banyak sekali dari pertanyaan itu yang saya baca mungkin agak sedikit menyimpang dari topik, tapi karena ini banyak sekali yang nanyain, jadi saya rangkum menjadi satu pertanyaan aja. Itu adalah banyak sekali yang bertanya tentang resesi 2023 yang sekarang ini bisa dibilang lagi digaungkan di mana-mana, orang lagi pada ketakutan juga resesi 2023 gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Sukor Invest Asset Management sendiri punya view nggak sih tentang resesi 2023? Terus bagaimana sih cara menghadapinya gitu? Terus ya kurang lebih seperti itulah. Jadi pertanyaannya itu kebanyakan cuma tentang resesi 2023 dan cara menghadapinya. Oke, silakan Mbak. Oke, jadi memang pertanyaan ini kayaknya sangat-sangat menjadi question mark gitu ya untuk kita saat ini, karena memang media banyak banget yang bilang Indonesia akan gelap, bahkan Pak Jokowi sendiri bilang Indonesia akan gelap segala macam, tenggelam pada resesi. Tapi apakah memang benar Indonesia akan resesi? Nah, ini balik lagi kita harus melihat data gitu ya secara global. Apakah Indonesia tuh resesi atau jangan-jangan cuman Eropa aja yang resesi atau cuman Amerika aja yang bisa aja resesi? Karena kalau misalnya kita mau bandingin ya Amerika sama Eropa, level inflasi mereka tentu sangat berbeda ya sama di Indonesia. Mereka tuh sangat terpengaruh gitu ya dengan harga energi yang melambung tinggi gitu kan, karena mereka banyak menggunakan energi seperti gas dan juga lainnya yang harganya sangat tinggi, dan ini efek dari perang Rusia Ukraina. Makanya inflasi mereka tuh bisa sangat tinggi, dan bank sentral di sana cenderung naikin suku bunga supaya meredam inflasi. Dan kalau misalnya naikin suku bunga, tentunya ya itu efeknya tadi ya KPR naik, terus nanti kita mau pinjam buat bisnis juga bunganya naik, segala macam naik, dan itu bikin aktivitas ekonomi di sana jadinya melambat. Tapi apakah Indonesia kayak gitu? So far kita ngelihat ekonomi di Indonesia kita masih sangat growing ya, bahkan kita selama pandemi ini kita open Indonesia untuk turis juga masih rame banget. Mungkin teman-teman ada yang udah ngelihat kondisi Bali sekarang kayaknya udah balik gitu ya ke level pre-pandemi, dan juga kita ngelihat orang juga masih banyak yang ambil KPR karena suku bunga kita masih cenderung rendah naiknya dibandingkan negara-negara di luar sana gitu kan. Bahkan sekarang masih sangat-sangat affordable gitu dengan harga perumahan yang harganya sebenarnya nggak naik banyak gitu ya, justru sama-sama aja dari level pre-pandemi gitu. Jadi ini sebenarnya bakal benefit juga untuk kita dari sektor perbankan, dan selain itu kita juga sebenarnya eksportir ya batu bara. Di luar sana tuh lagi kondisinya energi krisis, sedangkan di Indonesia tuh di sini ya PLN kita kelebihan listrik gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa dibilang very very safe dari sisi energi gitu ya, meskipun bensin kemarin kita sempat naik karena memang kita ada import bensin juga, dan gak mungkin harga minyak ya yang sekarang udah tinggi banget di atas $85 gitu ya, nggak ke-reflect ke kita. Cuman tapi kalau kita bandingin sama negara lain, kita masih sangat-sangat mending naiknya. Bahkan kita masih salah satu harga bensin paling murah. Dan untuk rupiah sendiri mungkin teman-teman ngelihat ada depresiasi, mungkin ngelihatnya aduh takut nih nanti resesi makin kacau, pegang cash aja gitu kan. Tapi sebenarnya kita masih dapat topangan dari ekspor komoditas kita ini gitu. Jadi nggak usah worry karena
trade balance kita gitu ya, trade surplus juga, kita masih surplus gitu tiap bulan. Bahkan selama pandemi ini, di saat orang-orang mungkin ekonominya sulit gitu ya, kita tuh masih sangat tinggi gitu, masih sangat surplus gitu. Bahkan kita bisa bayar utang kita gitu dengan pemungutan pajak yang naik gitu, karena kita banyak ekspor gitu. Jadi itu gambaran ekonomi kita teman-teman sekarang saat ini. Jadi dibilang Indonesia resesi, kayaknya enggak ya. Tapi mungkin akan mendapatkan efek dari global ini gitu ya, itu dari Amerika sama Eropa. Nah, kalau misalnya kita ngelihat strategi kita ya dalam menghadapi resesi, tadi juga aku udah kasih grafik ya. Sebenarnya dulu kita menghadapin COVID juga kurang lebih sama lah kayak kita menghadapin resesi. Bahkan COVID dulu tuh membuat market kita tuh turunnya lebih dalam gitu kan dibandingkan zaman-zaman resesi mungkin 2008, 2009 atau yang paling baru 2013 gitu kan. Kita ngelihat penurunannya tuh sangat drastis banget di waktu yang sangat cepat banget gitu. Tapi in the end 2 tahun ternyata returnnya justru malah lebih tinggi loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang resesi ini kita harus takut, justru kita harus lihat itu sebagai potensi teman-teman. Karena siklus bisnis itu kan resesi bisa dibilang itu adalah akhir dari sebuah siklus ekonomi gitu kan. Tapi akan balik lagi nggak nanti ke awal lagi? Pasti balik lagi teman-teman. Kita akan melalui recovery lagi. Kita akan memulih lagi ekonomi global dengan nanti diberikannya stimulus lagi untuk ekonominya berjalan gitu ya teman-teman, kurang lebih gambarannya seperti itu. Makanya no need to worry, dan kalau misalnya teman-teman masih apply strategi dollar cost averaging, justru ini paling bagus ya teman-teman untuk bisa dapat harga terbaik dari segala kondisi market. Jadi merem aja, dollar cost averaging aja, dan Indian kalau misalnya jangka panjang nambungnya itu akan return-nya jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman keluar masuk di saat momentum yang kurang menguntungkan seperti ini. Justru kalau misalnya investor-investor nih ya di saat seperti ini mereka malah bilang, wah ini potensi sekali karena harga aset semuanya jadi murah gitu kan. Jadi kalau misalnya masuk nanti return-nya bisa jadi lebih tinggi karena potensi kenaikannya, pemulihan ekonomi di masa mendatang itu masih ada gitu teman-teman. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya teman-teman masih worry, bisa juga diversifikasi aset, misalnya kurangin aset yang beresiko, tadinya mungkin 40% di reksadana saham, kurangin aja 30% kalau misalnya emang takut banget, dan kalau misalnya teman-teman jadi berbalik ya, wah ini sepertinya potensi, ya udah 2 tahun lagi tuh pasti ekonomi jalan lagi kok, ya udah teman-teman bisa menambah porsinya, dan juga nanti ngelihat ke depannya return-nya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan yang teman-teman pikirkan saat ini gitu. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya untuk porsi jaga-jaga, tentunya aku juga rekomendasi teman-teman untuk bisa jaga likuiditas ya, terutama di saat-saat resesi seperti ini, karena takutnya memang nggak akan ngefek signifikan, tapi kalau misalnya pun ada PHK dan segala macam, teman-teman juga punya cash ya yang liquid. Dan balik lagi persiapannya tentunya tentukan siapin dana darurat juga, siapin asuransi, dan hopefully itu kita bisa get through recession sentiment ini gitu ya, dan Indonesia masih bisa outperform dibandingkan global gitu. Oke, thank you nih Mbak Olin. Aduh, terjawab ya ini dari beberapa pertanyaan terkait tentang resesi 2023. Jadi intinya adalah jangan terlalu khawatir kalau mau investasi. Sebenarnya kapan mau beli, kita juga nggak akan pernah tahu kapan benar-benar waktu yang tepat kita itu harus beli. Yang ada adalah cara yang paling bijak untuk kita itu mulai berinvestasi, yaitu dengan mencicil per bulan atau cost averaging ya gitu. Jadi itu adalah cara yang paling bijak karena tidak akan pernah tahu lah kapan benar-benar titik terendah di berapa, kapan titik tertinggi di berapa. Gitu ya Mbak Olin ya. Benar banget Mbak Tina.
Pertanyaan juga dari pertanyaan, mohon maaf ya mungkin tidak semuanya kita bacakan, tapi sebagian besar sudah kita sudah kita coba untuk bacakan. Mungkin saya sebelum mengumumkan untuk pengumuman pemenang untuk acara hari ini, mungkin dari Mbak Olin masih ada closing statement sebelum kita mengakhiri pemaparan hari ini. Oke, jadi memang kondisi pada saat ini tuh lumayan bikin kita galau ya teman-teman, apalagi kita punya banyak mimpi gitu kan, kita mau liburan, kita mau menikah, kita mau siapin pensiun. Tapi di sini aku mau bilang teman-teman nggak usah pusing-pusing kalau misalnya teman-teman udah investasi di reksadana Sukor, karena biarin aja kita yang pusing teman-teman, biarin manajer investasi yang pusing teman-teman ngurusin portfolionya. Teman-teman tinggal dollar cost averaging, nikmati hasilnya, kita naikin kendaraan yang benar gitu ya, melalui resesi ini, dan hopefully in the end portfolio kita, investasi kita nilainya bisa bertambah dalam jangka panjang. Oke, amin amin. Thank you. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Caroline Hani atas pemaparannya untuk sesi kali ini, sangat insightful bagi kita, buat teman-teman juga semuanya, pasti rekan-rekan semuanya juga pasti sangat-sangat terinspirasi ya gitu kan, untuk yang gimana sih caranya kalau mengelola pernikahan sebelum dan sesudah pernikahan. Oke, kalau kita langsung untuk membacakan pemenangnya ya. Oke, pemenang pertanyaan terbaik, 4 pemenang pertanyaan terbaik masing-masing akan mendapatkan Rp100.000 unit penyertaan reksadana persembahan dari Sukor Invest Asset Management dan Bursa Efek Indonesia. Jadi unit penyertaan reksadana di sini juga dari Sukor Invest Asset Management ya, itu yang berhak mendapatkan adalah yang pertama adalah satu Ruth Citra, yang kedua adalah Dewi Sebayang, yang ketiga adalah Fikri Aldiansah, yang keempat adalah Adi Surya. Oke, selanjutnya kita pemenang sosial media. 6 pemenang sosial media masing-masing akan mendapatkan Rp100.000 berupa unit penyertaan reksadana persembahan dari Sukor Invest Asset Management dan Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah @mnuryor, yang kedua adalah @eka_apriana20, yang ketiga ada @heraans. Yang keempat ada @jeanando8, yang kelima ada Benaya2308, yang keenam ada @arinabila. Oke, selamat kepada para pemenang pertanyaan terbaik dan sosial media terbaik. Kita sudah umumkan untuk pengumuman untuk pemenangnya. Selanjutnya kita sebelum untuk yang pemenang top subscription akan diumumkan selambat-lambatnya hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di Instagram @MNC Sekuritas. Jadi untuk yang 1 juta itu kita akan bagi untuk 10 orang pemenang. Kita masih tunggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi siap-siap untuk subscribe produknya Sukor Invest Asset Management. Oke, sebelum saya akhiri sesi ini, saya akan mengingatkan nanti kita jam 3 sore akan ada sesi dengan Valburi Capital Management. Temanya adalah investasi menggendut berkat compounding. Nah, ini adalah kita akan membahas semuanya tentang compounding yang tadi mungkin sedikit-sedikit sudah dibahas sama Mbak Olin ya. Oke, jangan lewatkan sesi acara berikutnya, jadwalnya juga semuanya sudah ada. Kita juga bisa lihat di website mncsekuritas.id ataupun di motiontrade.id, dan untuk materinya, materi presentasinya bisa
ada di sebelahnya itu ada QR code-nya atau link, dan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita tunggu untuk partisipasinya nanti sore juga dan sampai di akhir sesi acara kita. Terima kasih Mbak Olin, terima kasih semuanya rekan-rekan, Bapak Ibu, selamat siang, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Sampai jumpa. Terima kasih.